Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6. Al-ilmu. Al-ilmu tawi ilmu iku sifatun sifat. Jadi ilmu itu adalah suatu sifat yang kasifu kang menjelaskan atau kang terbuka atau jelasake terbuka, yang kasifu terbuka biha kelawan sifat, biha kelawan sifat. Apa al-matlubu? Apa al-matlubu? Perkara kang den cari, kang den goleki, sesuatu yang dicari. Alpo al-matlubu perkara kang den goleki atau cari. Ingkisafan kelawan keterbukaan atau penjelasan taman kang sempurna. Ingkisafan kelawan penjelasan taman kang sempurna. Jadi ilmu itu adalah suatu sifat, ya, sifat yang menjelaskan sesuatu yang dicari. Jadi atau bahasanya ilmu yang menjelaskan sesuatu yang dicari dengannya penjelasan yang sempurna. Jadi contoh ilmu tajwid, kita mengetahui secara sempurna atau secara sempurna. Ilmu fikih, kita mengetahui sesuatu yang dicari, bagaimana hukumnya sholat dengan berdiri, bagaimana hukumnya makan biawak, itu kan terkait ilmu fikih atau terkait fikih. Sifat yang atau sifat yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna, itu suatu ilmu. Ilmu nikah berarti kita pasti akan ingin tahu kan. Jadi berarti sifat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna. Wal jahlu lan utawi bodho iku adamul ilmi, ora ana ning pengetahuan atau ngerteni. Bodho itu
tidak mengetahui bisyai'i kelawan sesuatu, tidak mengetahui sesuatu. Kowe ngerti apa ora? 5 tambah 6. Gak ngerti ya bodoh berarti. Tapi kadang ngomong bodoh itu menjadi apa? Kata-kata yang gak enak didengar kadang. Padahal bodoh itu sejatinya apa? Berarti ada orang, oh kamu itu bodoh, berarti hakikatnya dia ngomong kalau oh kamu itu ora ngerti terkait sesuatu itu gitu. Cuma tambah 6, aku nggak tahu padahal 11, berarti kan dia bodoh. Nah begitu. Jadi bodoh itu tidak mengetahui sesuatu. Wazonu lan utawi zon itu dugaan ya. Iku al idraku penemuan atau penemuan ar-rajihu kang kuat li ahad ar-rajihu kang kuat. Jadi dugaan atau penemuan yang kuat li ahadil amroini marang salah swijine rong perkara. Marang salah swijine rong perkara. Jadi zon dugaan, perkiraan itu maksudnya apa? Istilah zon itu yaitu dugaan yang kuat dari dua perkara. Tuh. Perkiraan yang kuat dari dua perkara. Seumpama sudah mendung gitu ya. Kamu yakin 50% ke atas. Jadi dugaanmu itu 50% ke atas kalau mendung hari ini itu akan turun hujan. Berarti dugaan kamu yang lebih dari 50% lebih kuat itu berarti zon. Paham ya? Saya dugaanku enggak meleset, paling enggak ya 70%. Berarti ini zon, istilahnya zon. Saya duga kalau sing maling iki si C gitu karena ada bukti-buktinya, bro. Kalau kamu dugaan perkiraanmu itu 50% ke atas berarti disebut zon. Kalau balikannya wal wahmu lan utawi waham itu bisa ragu-ragu. Al idraku utawi penemu atau perkiraan gitu atau dugaan. Al marjuhu kang den kalahake li ahadil amroni marang salah swijine dua perkara. Jadi ragu-ragu istilahnya waham itu adalah dugaan 50% ke bawah. Ini kamu harus bisa ditulis. Nek zon tadi 50% ke atas, kalau al-wahmu berapa? 50% ke bawah. Jadi dugaan yang dikalahkan atau bahasanya lemah. Dugaan yang lemah. Nek tadi dugaan yang kuat. Oh, nek iki hari ini cuacanya cerah gitu, Man. Suasana cerah. Ini saya duga
pasti nggak hujan. Jadi lemah. Walaupun ada apa tadi, ada mendung-mendung itu saya nggak yakin hujan. Berarti dia apa? 50% ke bawah. Jadi nggak mungkin itu bahasanya ya. Wah nggak mungkin Mbak Nurul ini dapat si Joni memang nggak nyambung memang. Memang diduga Mbak Nela, terus nggak mungkin kan Mbak Nurul dapat si Joni karena tidak nyambung, komunikasi nggak baik gitu. Dugaan dari Mbak Nela terhadap Mbak Nurul itu di bawah 50%. Maka disebut wahmu. Berarti ragu itu ya. Paham ya? Oke. Wasyakulan hampir sama ini. Wasyakulan syak mamang gitu. Sama ragu-ragu tapi ini al-idraku tawi penemuan atau dugaan al-mustawi kang podo. Jadi menemukan perkiraan sesuatu yang menemukan perkiraan ya. Menemukan perkiraan atau perkiraan yang kuat. Yang sama kok kuat, yang sama. Berarti apa? Nah ini berarti apa? 50. Iki kita udan, kita ora, gitu kan. Ragu-ragu. Oh kita iki kok iya ora iya gitu. Tapi sama antara yakin maupun tidak. Ini namanya syak. Bainal amrayn yang dalam antarane rong perkara. Fataro dudu mongko utawi ragu-ragu. Fi qiyami Zaidin ing dalem ngadeki Zaid. Wa nafyihi lan ora onone ngadeki Zaid. Ragu-ragu apakah Zaid terkait berdirinya Zaid atau tidak. Pak Mas sampean ning di depan masjid. Kok tadi ada laki-laki duduk apa berdiri gitu ya. Ya ragu-ragu. Apakah dia berdiri, Zaid itu berdiri atau duduk? Atau maksudnya meniadakan berdiri itu maksudnya tidak duduk. Iku alas sawa. Alas sawa yang ngatasi podo. Jadi ragu-ragu terhadap berdirinya Zaid atau tidak, tapi sama, ragu-ragunya sama, itu disebut syakun, syak. Jadi syak itu contohnya ragu-ragu apakah Zaid berdiri atau tidak, itu sama disebut. Jadi ragu-ragu dan tidak itu sama, 50% itu disebut syak. Wa ma'a rujhani as-subuti wal intifa'i dzannun. Lan sertane menangake asubut ketetapan, menangkan ketetapan, wal intifa atau menafikan, memenangkan ketetapan dan menafikan atau meniadakan, itu disebut dzon. Nek dzon tadi dugaan, perkiraan yang kuat dari dua perkara. Berarti berapa? 50% ke atas. Oh, aku yakinku Zaid itu, si Zaid berdiri di depan masjid. Yang mencuri itu si Andi Mama. Ada CCTV-nya dan
badannya besar, wajahnya walaupun tidak agak kelihatan sedikit gitu, berarti dia dzonnya kuat. Wa ma'a marjuhin lan sertane kang dikalahke fi ahadi maing dalem salah swijine perkara gitu ya, dan yang dikalahkan di salah satu perkara itu disebut wahmun. Dan tidak kita tahu kalau dzon 50% ke atas, waham 50% ke bawah, syak itu sama. Wahmun utawi wahmun disebut apa? Waham gitu ya. Kalau yang dikalahkan tadi 50% ke bawah. Wal muradu bil ilmi, wal muradu kang den karepake dan yang diinginkan atau yang dimaksud dengan ilmu bil ilmi kelawan ilmu fi ta'rifil fiqh ing dalem ta'rif fikih atau pengenalan pengetahuan tentang fikih, dan yang diinginkan fikih atau yang dimaksud ilmu pengetahuan tentang fikih iku yasmalu mencakup mengku atau mencakup adzonna ing dzon. Jadi fikih itu pasti mencakup dzon. Jadi hukumnya nambang ku piye? Nah, pasti ada perkiraan dugaan. Oh, dugaanku ndak apa-apa. Berarti dia dzon. Apa adzon? Oh, aku agak ragu-ragu ora haram. Wal paham. Aku 50-50 ini enggak. Ya enggak ngaram ke, ya enggak mulai kayak gitu apa ya. Dia tengah-tengah. Jadi nek wong cari aman itu pasti tengah-tengah. Ya toh? Sampai cari aman terus enggak? Berani menentukan suatu perkara condongnya kuat, ya dzon, berarti sampean dzon. Ya. Al-ahkamu ai hadhi utawi iki al-ahkamu pira-pira hukum. Hari ini kita akan membahas hukum. Wal ahkamu tis'atun, wal ahkamu lan utawi pira-pira hukum iku tis'atun 9. Hukum-hukum itu ada 9, Mbak. Siji al-wajibu wajib. Wal mandhubu lan mandhub itu sunnah. Wal mubahu lan mubah. Wal haramu lan haram. Wal makruh lan makruh. Was sahihu lan sahih. Wal batil lan batil batal. Warusah turan rukhsah itu apa? Keringanan. Oh, saya dapat rukhsah. Rasa salat berdiri, duduk. Enggak bisa kuat puasa dalam perjalanan muka, mau itu rukhsah namanya ya. Keringanan. Wal azimah lan azimah. Azimah itu hukum asli nanti ya. Azimah. Fal wajibu mongko tayo wajib iku ma perkara yusabu diganjar ala fi'lihi ngatasé nglakoni ma. Jadi wajib itu sesuatu yang akan diberi pahala. Sesuatu itu diberi pahala jika dikerjakannya. Ala fi'lihi jika dikerjakan, sesuatu yang dikerjakan akan mendapat pahala. Contohnya sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala. Wa yu'aqabu lan disiksa dan disiksa, diazab ala tarkihi ngatasé ninggal ma, dan jika ditinggalkan dia disiksa. Kasolawati koyok tong nglakoni salat wajib maksudnya ya.
Sholawat ini bukan sholat sunnah tapi sholat wajib. Kayak to sholat 5 waktu. Kasolawati kayak to sholat 5 waktu. Wasomi Ramadan lan poso wulan Ramadan. Menjalankan puasa bulan Ramadan, puasa Ramadan itu akan diberi pahala jika dikerjakan dan disiksa ketika meninggalkan. Maka hukumnya puasa Ramadan itu wajib. Al mandubu utawi mandub sunah iku ma perkara yusabu di penehi pahala ala fi'lihi ngatasé nglakoni ma sesuatu yang sesuatu apabila dikerjakan akan diberi pahala. Sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala. Wala yu'aqabu dan tidak disiksa apabila meninggalkannya. Wala yu'aqabu lan ora disiksa apa ala tarkihi. Ala tarkihi ngatasi apa? Ninggal ma katahiyatil masjidi kaya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid usolli sunat tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Salat tahiyatul masjid hukum isu apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak disiksa atau tidak disiksa apabila ditinggalkan. Al haramu utawi haram iku ma perkara yusabu diganjar ala tarkihi ngatasé ninggal ma sama ini. Kata-katanya hampir sama. Tinggal nanti tidak usah banyak diartikan. Haram itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan maka dapat pahala. Wa yu'aqabu lan disiksa ala fi'lihi ngatasé nglakoni madan. Apabila dijalankan dapat dosa atau disiksa. Kariba kaya riba. Riba kamu laksanakan berarti dosa. Riba kamu tinggalkan dapat pahala. Wa fi'lil mafsadati lan nglakoni kerusakan. Rusak anake wong dijotosi, iki hukumnya haram. Rusak fasilitas umum dikencingi, walah. Kamu enggak ada kencing di sini gatal 7 turunan itu ada di Masjid Pasar Raya. Kencing di sini dobolen seumur hidup, walah. Yo saking dane yo orang itu kencing sembarangan. Kencing sembarangan berarti apa? Melakukan kerusakan. Walaupun enggak merusak suasana itu. Tak jadi nunggu penumpang ini malah pesing kan. Terus gak enak gitu kan. Suasana gak enak, membuat orang tidak nyaman itu ya bisa haram itu. Wal makruhu, al makruh ta'i makruh iku ma perkara yusabu diganjar ala tarkihi ngatasé ninggal. Jadi makruh itu sesuatu yang apabila ditinggalkan dapat pahala. Wala yu'aqabu lan ora disiksa ala fi'lihi dan apabila mengerjakannya tidak disiksa tidak dapat dosa. Katakdimil yusra kaya ton mendisikkan mendisikannya mendahulukan dhisikake anggota kiri alal yumna ing atase anggota tengen fil wudu ing dalam wudu tangane kiwa di basuh dulu. Ini berarti menunjukkan melakukan mendahulukan hal yang kiri. Ini disebut apa? Makruh. Paham ya? Basuh kaki kiri dulu itu makruh. Al mubahu utawi mubah. Ini pagi-pagi sampai diajak mikir iki. Itu ya enggak apa-apa. Ya kan? Ya fikih itu usul fikih biar cerdas sebenarnya. Saya sampean dah itu udah bagus.
Ini masuk suara. Ini luar biasa. Disiplin dan aktif. Al mubah ta'i mubah. Mubah iku piye? Bagaimana mubah? Ma la yusabu ala fi'lihi. Mau ta'i perkara la yusabu ora diganjar. Ala fi'lihi ngatasé nglakoni ma sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala. Wala yu'aqabulan ora disiksa ala tarki ngatasé ninggal ma, dan apabila ditinggalkan tidak disiksa atau tidak mendapat pahala. Kanaumi koyok turu bina hari yang dalam awan, seperti tidur siang hari. Tidur siang hari hukumnya mubah. Tapi kalau diniati ibadah ya nanti dapat pahala. Normalnya tidur siang hari boleh, nggak tidur orang masalah itu loh. Ya, nek sampai awan tidur enggak? Nek pas kosong tidur. Nek pas gak kosong enggak tidur, berarti hukumnya tidur sini boleh. As-sahihu, lanjut. As-sahihu tawi sahih. Apa yang diistilahkan sahih atau sah itu ya? Ditulis sah itu. Misalnya kamu sering dengar sah, oh salatmu sah, oh puasamu sah, oh nikahmu sah, itu loh. Maksudnya sah itu piye to? Ma yajtami'u. Ma iku perkara yajtami'u kang kumpul fi ing dalem. Sesuatu yang kumpul di dalamnya rukun, aruknu rukun, wa syartulan syarat. Sesuatu perkara yang di dalamnya terkumpul rukun dan syarat. Contoh sholat, rukunnya, syaratnya sudah terpenuhi berarti sebut istilah sholatnya sah. Itu ya. Lah kok sholatnya terbuka auratnya berarti syaratnya tidak sah. Berarti syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sah. Contoh rukun, lu sholat kok gak maca Al-Fatihah, berarti sholatnya itu tidak sah karena rukunnya tidak terpenuhi. Gak uswatun. Puasa tapi dia libur mama, datang bulan, berarti kan dia syaratnya tidak sah. Syaratnya puasa sah itu salah satunya dia suci kan, suci dari hadas besar. Al-batilu tai batal. Ora batil, ini batal. Iku ma perkara la yajtami'u. Nah ini lawan kata dari sah ya. La yajtami'u ora terkumpul fi ing dalem. Sesuatu yang tidak terkumpul di dalamnya apa? Aruknu rukun wa syartulan syarat. Aruknu tawi rukun. Jadi sahih lawan batal lawan sahih. Lah rukun sendiri apa? Ma yatawaqafu, ma iku perkara yatawaqafu kang tergantung. Alaihi ngatasé ma apa sihatus syai, sahnya sesuatu. Wa kana lan ana apa ma iku juz'an dadi bagian, iku juz'an bagian. Wa kana lan ana apa ma iku juz'an bagian minhu saking syai. Jadi rukun itu sesuatu yang tergantung padanya sahnya sesuatu. Ya untuk angel nih. Sesuatu yang tergantung padanya atau sesuatu yang
eh, ditentukan boleh ya, tergantung maksudnya sesuatu yang ditentukan oleh sahnya sesuatu dan itu menjadi bagian darinya. Contohnya sesuatu yang ditentukan oleh sahnya sesuatu atau sahnya perbuatan dan ia menjadi bagian darinya, bagian bukan luar ya. Ini sah itu masuk bagian apa rukun itu masuk bagian ya. Kagos lil waji koyok to basuh wajah. Lil wudu'i marang wudu seperti membasuh wajah. Basuh wajah bagi wudu. Jadi membasuh wajah terhadap wudu itu adalah rukun. Karena apa? Membasuh wajah masuk bagian wudu di dalamnya. Kat takbiratul ihram kaya takbiratul ihram li sholati marang sholat, seperti juga takbiratul ihram bagi sholat. Takbiratul ihram di luar sholat apa di dalam sholat? Berarti rukun itu tadi sesuatu yang ditentukan oleh sahnya sesuatu dan sesuatu itu masuk bagian dari sahnya sesuatu atau dari sesuatu itu, jadi suatu perbuatan. Jadi gampangnya rukun itu menentukan sahnya suatu perbuatan, suatu amal dan dia masuk bagian dari sesuatu perbuatan itu sendiri. Ya, begitu. Asyartu lek syarat piye? Ma yatawaqqafu sampai titik akhir nanti sudah. Ma perkara yatawaqqafu tergantung alai ngatasé ma apa sihatu syai sahnya barang sahnya sesuatu amal perbuatan gitu ya. Sesuatu yang ditentukan oleh sahnya suatu perbuatan walaisa minhu walaisa lan ora ana apa ma iku minhu saking syai walaisa dan ia tidak termasuk bagian darinya, tidak masuk bagian. Jadi syarat itu menentukan sahnya perbuatan tapi tidak termasuk bagian darinya. Paham ya? Jadi kalau digambarkan itu apa rukun itu apa masuk dalam lubang ini rukun jalannya kan. Syarat itu ya bisa di luar. Contohnya sholat tadi rukunnya sholat al-fatihah, tumakninah. Ini kan masuk bagian rentetan aktivitas sholat. Maka membaca Fatihah itu rukun. Kemudian tasyahud akhir contohnya itu juga rukun. Nah, itu kan rentetan masuk di dalam. Jadi rukun itu di dalam. Maka di luarnya syarat sahnya sholat apa? Harus suci gitu kan. Bersih dari najis. Contohnya itu. Jadi berarti di luar itu namanya syarat. Kama ilmu mutlak, contohnya yang syarat seperti air mutlak lil wudu. Dan wudu itu bisa menjadi sah karena memakai air mutlak. Air mutlak itu apa? Suci menyucikan. Wasatrul aurati lan menutupi aurat li sholati marang sholat. Jadi termasuk tadi ini kan di luar ya, menutup aurat itu bukan tapi di luar karena bukan rentetan apa sholat itu sendiri bagian dari sholat tapi di luar sholat. Sampai saat sholat itu kok ada aktivitas menutup aurat enggak? Kan sebelum ya kan sebelum melakukan apa
sholat. Nah, sebelum itu yang syaratnya tadi. Arusatu tawi rukhsah. Ya utawi ya rukhsah iku al hukum alati yataghayyaru kang berubah apa hukum min su'ubatin saking sulit. Rukhsah itu yaitu hukum yang berubah dari sulit ila sulah, berubah menuju ke mudah atau berubah menjadi mudah. Ma'a qiyami sababil hukmi, sertane diiringi gitu ya. Qiyam itu diiringi gampangnya. Sababil hukmi atau didiriake atau diiringi sababnya hukum al asli kang asli al asli kang asal gitu. Jadi rukhsah itu berubah dari hukum yang sulit merujuk hukum yang mudah, disertai diiringi dengan adanya sebab hukum asal. Kajawazil fitri kaya to oleh muka itu apa? Muka posone muka itu berarti apa? Muka itu membatalkan puasa gitu. Aku muka wae gak. Lil musafir kedue wong musafir. Bolehnya muka berbuka puasa bagi musafir karena sudah menempuh perjalanan 83 km. La yujhidu, ini tidak usah ditambahkan la yujhidu as-shaumu. Ini tidak perlu tambahan ini sebenarnya. Kata Mbah Yai Nurul Huda. Kalau mau ditambahkan ya yujhidu kang, jadi puasane yang melelahkan ya. Yujhidu kang melelahkan hu ing musafir apa as-shaumu poso. Jadi lanya itu jadi puasanya yang melelahkannya, karena puasanya melelahkan. Nah, itu bolehnya berbuka puasa bagi orang musafir yang mana puasanya itu dapat melelahkannya. Wa akil maitati lan koyok makan batang bangkai lil mutori bagi wong kang terpaksa. Makan bangkai bagi orang yang terpaksa atau dalam keadaan darurat. Hukum asalnya apa? Makan bangkai itu, Mbak? Halo? Haram. Karena terpaksa, maka muncullah rukhsah keringanan. Boleh. Hukumnya puasa apa? Wajib. Tapi puasa kok dalam keadaan dalam perjalanan, berarti dapat rukhsah karena puasa itu dapat melelahkannya, sehingga mungkin dia akan sakit dan sebagainya. Jadi agama itu gampang dan mudah. Terakhir al-azimah itu lawan rukhsah. Ini perlu diketahui, azimah itu lawan rukhsah. Ya al-azimah iku al-hukum hukum. Azimah itu adalah hukum alladzi yang kawujubi sholawati kaya wajibi salat al-khamsi kang 5. Seperti hukum asal, hukum asli gitu ya. Seperti azimah itu hukum asli. Seperti salat 5 waktu, wa hurmati aklil maiti, dan harami ma'am batang. Harami ma'am bangkai li ghairil mutori, kedue saliyane wong kang terpaksa atau dalam keadaan darurat. Jadi hukum makan bangkai
berarti itu hukum azimah. Hukum makan bangkai haram, maka ini disebut azimah karena hukum yang asli. Apa hukumnya? Haram. Sholat 5 waktu hukumnya wajib, ini disebut azimah. Paham ya? Lah nek rukhsah tadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib, tapi bagi orang yang musafir dia diperbolehkan tidak berpuasa. Diperbolehkan tidak berpuasa berarti dia mendapat keringanan rukhsah. Tapi nanti setelah selesai perjalanan dan tidak di bulan Ramadan harus diganti. Wallahu a'lam bishawab. Akhtatim alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.